Kalau saya dukung Anies Baswedan dulu gitu ya, pasti sekarang saya sangat malu sekali. Malu sekali. Dan bahkan teman saya nggak ada urusannya dengan Anies Baswedan, cuma gara-gara anaknya lahir tanggal 2 Desember, dia kesel, malu. Karena jadi mirip 212. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang gagal move on sampai sekarang. Bagi saya itu sama persis seperti reuni 212. Karena mereka ini sudah berdemo sejak tahun 2017 lalu, tapi sampai sekarang 2021 mereka masih demo. Dan yang menjadi lucu adalah tuntutan mereka di tahun 2017 itu kan meminta agar Ahok dipenjara. Faktanya Ahok sudah benar-benar dipenjara, sudah menjalaninya, dan bahkan sudah keluar dari penjara. Ahok sekarang sudah menjadi komisaris Pertamina, tapi mereka masih tetap berdemo setiap tahunnya. Ya kan lucu gitu ya. Ibarat mantan minta putus, udah kita putusin tapi masih ngintil terus. Rasanya kan pengen kita tendang gitu. Dan dari demo-demo yang diselenggarakan tiap tahun ini tuh semakin menunjukkan betapa bobrok dan buruknya mereka ini. Karena kalau dulu mereka beralasan bahwa aksi yang mereka lakukan adalah aksi bela ulama, aksi bela Islam katanya. Tapi sekarang kan makin terbukti bahwa semua label-label itu omong kosong. Mereka ini adalah aksi politik, aksi logistik. Karena terus ada tiap tahun gitu. Selama ada logistiknya mereka terus turun ke jalan. Dan tahun demi tahun itu Tuhan semakin menunjukkan keburukan mereka. Dan yang terparah rasanya tahun ini gitu. Karena ini lucu, ada satu skenario dan takdir untuk mereka semua gitu, untuk kelompok 212 ini. Karena mereka ini berencana untuk menyelenggarakan aksi reuni 212 di pesantren Az-Zikra. Tapi beberapa hari sebelum acara reuni, tiba-tiba anak dari almarhum Ustadz Arifin Ilham, Amir Az-Zikra, usianya masih muda, 20 tahun, tiba-tiba meninggal dunia. Sehingga secara otomatis pesantren merasa bahwa mereka sedang dalam masa duka dan menolak aksi atau reuni 212 ini diselenggarakan di pesantrennya. Suratnya dikirim kepada panitia dan kepada Satgas Panitia 212. Tapi jawaban dari panitia 212 itu justru berbeda. Mereka bukan memahami, bukan memaklumi, bukan mencari tempat baru, tapi malah memaksa bahwa mereka akan tetap datang ke sana dalam rangka ikut mendoakan. Ya lihatlah betapa bodoh dan bobrok mereka ini gitu. Mereka ini nggak peduli ada orang mau meninggal, ada orang lagi berduka. Yang mereka peduli adalah acara ini harus tetap terselenggara karena logistiknya udah terlanjur cair. Itu maksudnya gitu. Ya kalau kita mau punya hati orang-orang yang manusia yang punya pemikiran yang waras gitu. Ada saudara kita meninggal dunia, ada teman kita meninggal dunia, mestinya apapun rencana kita, apapun janji kita dengan mereka, dengan pihak keluarga, ya otomatis kita langsung batalkan ketika itu. Bukan malah tetap mencari pembenaran, tetap mau datang ke sana dalam rangka ikut mendoakan. Ya kita sudah bisa menebak gitu. Kalau mereka tetap datang maksa ke sana, ujung-ujungnya ya tetap ajar reuni dan tetap orasi-orasi politik. Lihatlah betapa jahat mereka ini gitu. Sama aja dari dulu memanfaatkan ayat dan mayat, sama, nggak ada bedanya. Dan dari sini kita menjadi tahu gitu betapa mereka ini hanya punya kepentingan pribadi dan uang atau logistik mereka sendiri-sendiri gitu. Nggak peduli dengan kondisi orang lain. Makanya mereka hanya berdemo di 212. Ketika Rizik dipenjara, ketika Munarman ditangkap polisi, ketika anggota MUI ditangkap oleh Densus 88, ya mereka nggak peduli. Padahal katanya Rizik ini kan imam besar, kemudian Munarman ini ulama juga, kemudian orang-orang MUI yang ditangkap kemarin Farid Ogbah dan temannya itu katanya juga ulama bagi mereka gitu. Tapi apa yang mereka lakukan? Nggak ada, diem di rumah masing-masing karena nggak ada logistiknya. Tapi di 212 karena ada logistiknya, seenggak jelas apapun alasannya mereka akan tetap jalan.
Nggak peduli lah mau keluarganya meninggal kayak mau lagi sakit atau apapun itu, mereka akan tetap laksanakan karena logistiknya sudah terlanjur cair. Ngeri ya, ngeri manusia ini gitu. Mereka Rizik aja nggak mereka pedulikan kok, Munarman nggak mereka pedulikan, mereka hanya peduli kepada logistik dan kepentingan politik yang menyandang mereka. Karena kalau nggak ada logistiknya, seberat apapun permasalahannya, sekalipun Rizik ditangkap, ya mereka nggak bisa gerak, nggak mau gerak, karena nggak ada duit. Dan kalau kita lihat sekarang gitu ya, sejak pagi tadi sampai sekarang ketika video ini dibuat sekitar pukul 11 siang gitu ya, kita sudah bisa melihat perbandingannya antara 212 di tahun 2017 dengan 212 di hari ini gitu. Masanya tuh nggak seberapa. Ya mungkin ini karena efek kotak amal sudah dirapikan, sudah ditangkepin sama polisi, sudah mereka ini nggak punya logistik yang cukup besar gitu ya. Rekening FPI juga sudah diblokir gitu kan. Jadinya ya mereka berkumpul dengan jumlah yang ya masih hitungan gigi lah. Mungkin ribuan orang gitu ya. Tapi ya nggak sebanyak dulu yang katanya sampai jutaan orang gitu kan. Dan ini ada apa namanya, ada kinerja polisi di sana dan TNI gitu, karena di Kapolda yang baru ini nampaknya memang cukup efektif dalam rangka mengurai masa ini. Kalau saya lihat dari beritanya gitu ya, polisi ini berupaya keras untuk tidak menyatukan mereka. Jadi mereka ini kan berangkat dari banyak arah gitu ya, lalu kemudian mereka ini dicerai-berai satu persatu supaya tidak berkumpul, sehingga itu lebih mudah untuk mereka bubarkan. Dan yang namanya mereka ini orang-orang bodoh gitu ya, ketika disuruh bubar sama polisi, dibilang 212 gak ada, silahkan pulang ke rumah masing-masing. Mereka kan ngeyel gitu, ayo kita harus tetap bersatu katanya, ayo kita jalan dulu. Jalan keliling-keliling gitu di Jakarta. Dan polisi udah tahu gitu, ini biarin aja, diliatin mereka keliling gitu, gak dibubarin, dibiarin. Tahu nggak kenapa polisi biarin? Supaya mereka capek. Ketika udah capek, udah lapar, udah haus, itu mudah dibubarkan. Karena setiap orang akan cari warung masing-masing. Karena nasi bungkusnya nggak turun hari ini. Ya, tapi selain itu gitu ya, selain kebodohan yang layak kita tertawakan, kita sebagai bangsa harus menilai bahwa ternyata di negeri ini, di Indonesia ini memang masih ada masalah pengangguran. Karena mereka-mereka ini adalah di pengangguran gitu. Mereka yang nggak punya kegiatan, nggak punya aktivitas, nggak punya kerjaan tetap, makanya mereka berdemo. Karena hari ini tuh hari Kamis, hari kerja. Semua orang bekerja kecuali mereka. Dan mereka ini karena memang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah gitu ya, mereka kan mencari kesenangan gitu, pengen wisata, pengen ke Jakarta, pengen hura-hura, pengen happy-happy. Makanya mereka datang di acara 212. Karena untuk datang di 212 mereka nggak perlu bayar, gratis, dan bahkan sebagiannya masih dibayarin bisnya gitu. Tapi sepulang dari itu mereka merasakan sudah melakukan aksi ibadah atau aksi bela Islam gitu, sehingga mereka ketika pulang ke rumah masing-masing punya kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, seolah-olah kunci surga itu sudah mereka dapatkan. Padahal yang mereka pertontonkan adalah kebodohan. Dan ya sejak semalam saya berpikir gitu, kenapa orang-orang ini masih ada dan terus ada setiap tahunnya gitu. Karena kalau alasan soal 212 di tahun 2017 itu kan sudah selesai, sudah tuntutannya sudah dikabulkan dan sudah dipenjara bener-bener si Ahok itu. Tapi kenapa masih ada sampai sekarang? Setelah saya pikir-pikir gitu ya, mereka ini, ratusan ribu orang ini atau ribuan orang ini, sebenarnya mereka adalah yang dimanfaatkan oleh Anies Baswedan di Pilkada 2017 lalu. Karena bayangkan sama seperti kita beli mie instan atau beli roti gitu ya. Ketika barangnya sudah kita ambil, mie-nya sudah kita ambil, rotinya sudah kita ambil, itu kan bungkusnya sudah jadi sampah. Sama seperti Anies Baswedan. Anies Baswedan hanya memanfaatkan masa ini demi tujuan agar dia bisa jadi gubernur. Setelah dia jadi gubernur,
Ya udah dia nggak peduli lagi. Udah dibuang, dibiarin itu. Dan yang namanya sampah itu kan cara menanganinya tuh ada 3 minimal gitu ya. Dibuang kepada tempatnya, dimusnahkan, atau didaur ulang. Dan ini sudah kita lakukan di Indonesia gitu. Ada yang dibuang ke tempatnya, dibuang ke penjara gitu ya. Ada Rizik, Munarman, Farid Ogbah, dan bahkan menurut polisi itu ada 148 orang yang sudah diamankan selama setahun ini, dan itu terkait dengan aksi terorisme, dengan aksi pengumpulan dana-dana kota amal itu gitu. Udah ada 148 orang. Ya ini semua dimasukin ke tong sampah, ke penjara gitu. Cuma karena tong sampah kita itu tidak banyak gitu ya, tidak muat banyak, jadinya ya nggak bisa menampung semua mereka. Makanya ada pilihan lain. Selain dibuang ke tempat sampah, ada juga yang dimusnahkan. Yang dimusnahkan ini ada 2 juga, dibagi 2 gitu. Ada yang musnah secara alami, ada yang sengaja dimusnahkan. Yang musnah secara alami ini bisa dibilang meninggal dunia lah. Meninggal dunia secara alami. Ya adalah misalkan Tengku Zulkarnain, ada Arifin Ilham, ada ulama FUI gitu, dan lain-lain. Kan banyak juga orang-orang yang disebut ulama oleh mereka, oleh kelompok 212 ini sudah meninggal dunia gitu. Lalu yang dimusnahkan secara sengaja itu karena ada kasus-kasusnya. Seperti yang terjadi di jalan tol yang kemudian ditembak oleh polisi itu. 6 orang Laskar FPI itu masuk ke dalam kategori dimusnahkan secara sengaja. Lalu kemudian yang ketiga didaur ulang. Gimana caranya daur ulang? Ya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi orang yang memiliki gitu. Ya sama lah seperti sampah-sampah yang kita punya gitu ya. Kalau kita bisa manfaatkan untuk kepentingan yang lain, untuk kegunaan yang lain, ya kita gunakan. Dan ini sudah pernah terjadi. Yang melakukan ini adalah Prabowo Subianto di tahun 2018 lalu. Tujuannya mungkin untuk memenangkan pemilu, memenangkan Pilpres 2019. Tapi itu tidak terlaksana, tidak terjadi gitu. Kenapa? Ya karena sampah. Sampah itu kan kalau didaur ulang, ya kan nggak maksimal gitu ya, nggak sebagus dibandingkan dengan barang-barang yang benar-benar tujuan dan fungsinya untuk itu gitu kan. Beda. Jadi Prabowo gagal di Pilpres tapi berhasil masuk ke menteri, menjadi menteri pertahanan. Tapi karena Prabowo sudah jadi menteri, ya udah sampahnya dibuang, nggak dipikirin lagi. Makanya sekarang Prabowo udah nggak mau ngurusin 212 gitu, udah nggak mau hadir di sana. Dan ini sama seperti Fadlizon dan Fahri Hamzah dulu gitu ya. Dulu itu kan mereka menunggangi itu, ikut datang ke lapangan, ikut datang berdemo gitu ya. Aksi bela Islam, aksi bela ulama kata mereka. Tapi sebenarnya tujuannya itu kan demi kepentingan mereka sendiri-sendiri gitu, demi kepentingan suara mereka di Senayan. Tapi sekarang Fadlizon udah jadi anggota DPR, ya udah lupain dulu. Jadi pada dasarnya yang namanya sampah ini itu hanya bisa besar, hanya bisa terkumpul kalau ada orang yang mau memanfaatkannya. Seperti misalkan Prabowo di tahun 2018 atau Anies Baswedan di tahun 2017. Tanpa itu semua ya nggak bisa. Mereka hanya mengandalkan bohir-bohir yang di belakang layar, yang mukanya nggak mau tampil gitu ya. Jadinya ya kayak gini, masanya ada tapi ya nggak seberapa besar gitu, dan nggak bisa kumpul di satu titik dan menunjukkan kekuatan yang cukup besar, nggak bisa gitu. Karena nggak ada kepentingan politik di sana. Dan yang menjadi kasihan bagi saya sebenarnya, mereka ini kan orang-orang yang hanya dimanfaatkan gitu ya. Ya mereka ini, orang-orang 212 ini cuma dimanfaatkan. Kalau korlapnya, ya mereka pasti dapat uang yang cukup besar. Sementara yang lain, misalkan ya kepentingan demi konten. Ya kan banyak sekarang ya, ada media bikin konten 212, ada YouTuber juga kan yang bikin konten soal ini 212 dan merasa mereka sedang berjihad bersama-sama, padahal tujuannya iklan. Tapi mereka ini udah kayak domba yang dimanfaatin gitu. Ayo kita bikin atraksi, ayo kita bikin seruan-seruan gitu. Padahal cuma demi konten dan iklan. Kasihan gitu ya. Orang-orang dimanfaatkan sedemikian rupa udah kayak topeng monyet gitu. Disuruh atraksi, ayo kita ke kanan, ayo kita ke kiri, ayo kita orasi. Disuting, divideokan gitu, dapat iklan yang videokin. Yang orasi, yang teriak-teriak, ya nggak dapat apa-apa.
Ya gimana topeng monyet gitu ya. Gitulah. Yang nonton pasti lebih banyak. Nah, yang nonton kita-kita ini gitu. 260 juta orang yang nonton, yang beratraksi ya sekitar 1000-an orang itu. Ya cuma pemerintah rasanya untuk menyelesaikan permasalahan sampah-sampah ini gitu ya. Memang satu-satunya solusi adalah meningkatkan serapan tenaga kerja di Indonesia. Karena kalau mereka bekerja gitu, bekerja secara formal, dikontrak oleh perusahaan dan sebagainya gitu ya, mereka nggak akan punya waktu untuk ikut demo-demo seperti sekarang. Karena kita bisa perhatikan tuh peserta demonya gitu, yang ibu-ibu misalkan, ya mereka jelas orang-orang yang nggak kerja, karena yang kerja suaminya. Mereka ini orang-orang yang menengah bawah, mau arisan nggak bisa, mau wisata nggak bisa, akhirnya datang untuk demo. Karena kalau yang menengah ke atas, mereka untuk memuaskan kepuasan batinnya, mereka akan wisata religi gitu, datang ke makam-makam Sunan gitu. Itu yang mereka lakukan. Tapi mereka ini nggak mampu untuk sumbangan, nggak mampu untuk wisata, makanya datang demo. Lawang surga, rasa untuk dapat surganya sama aja kok. Sementara yang laki-laki yang datang berdemo ini, itu yang kerja istrinya. Istrinya jadi buruh di perusahaan-perusahaan, lah masuk kerja semuanya mereka itu. Suaminya nggak kerja, suaminya kerja serabutan gitu. Makanya mereka bisa datang demo di hari Kamis. Dan yang paling lucu dari sampah-sampah ini gitu ya, mereka ini udahlah nggak tahu malu, nggak punya perasaan. Jadi sama kayak Jakarta dan pohon pisangnya. Karena bayangkan loh, mereka ini kan mendukung Anies Baswedan di tahun 2017 lalu. Tapi sekarang di 2021 kita bisa melihat kerusakan yang dibuat oleh Anies Baswedan. Di mana mereka bikin lubang-lubang, lalu kemudian jalannya dirusak, ambrol gitu ya. Banyak orang hampir kecelakaan, dan sampai ada yang tumbuh pohon pisang. Itu kan sebenarnya memalukan. Kalau saya dukung Anies Baswedan dulu gitu ya, pasti sekarang saya sangat malu sekali. Malu sekali. Dan bahkan teman saya nggak ada urusannya dengan Anies Baswedan, cuma gara-gara anaknya lahir tanggal 2 Desember, dia kesel, malu. Karena jadi mirip 212. Nah, mereka sudah dipertunjukkan kenyataan yang begitu buruknya di Jakarta. Anies gak bisa kerja dan gagal, bahkan merusak Jakarta. Tapi mereka tetap gak punya rasa malu dan tetap ikut berdemo dengan rasa bangganya. Rasanya kan kita pengen bilang sebagai orang waras, rasanya pengen bilang salam dari Binjai gitu ya. Kalau ngeliat pohon pisang. Mungkin itu filosofinya pohon pisang di tengah jalan itu gitu ya. Dan ada satu hal lagi yang menurut saya lucu yang dipertanyakan oleh demonstran ini. Mereka bertanya, kenapa demo-demo itu dibolehkan, demo buruh itu boleh, sementara 212 ini dilarang-larang dan dibubar-bubarkan katanya. Ya jawabannya sebenarnya mudah gitu. Karena kalau demo buruh, demo Papua atau demo-demo yang lainnya, mereka jelas mereka berdemo demi sebuah tuntutan dan permasalahan. Ada alasannya. Nah kalau mereka kan nggak ada reuni 212, apa coba? Tuntutannya sudah diselesaikan, orangnya sudah masuk penjara, sudah keluar dari penjara bahkan, tapi mereka masih demo itu. Ini kan nggak penting, makanya mereka mau dibubarin. Gitu. Tapi ya kepada kepolisian, kepada Kapolda Metro Jaya, kepada Kasat TNI yang juga turun tangan hari ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena kalian sudah bekerja keras untuk mengurai sampah-sampah ini sehingga tidak menumpuk dan tidak menimbulkan kemacetan atau menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Ya karena kalau sifat sampah gitu kan, kalau tersebar di mana-mana, baunya itu nggak seberapa. Tapi kalau ngumpul jadi satu, itu yang menjadi masalah. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.